Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Inaldi Balevi, NIM 2019-91. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa tata hutan dan penyusunan rancangan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Di undang-undang ini terdapat ketentuan umum, status dan fungsi hutan, pengurusan hutan, perencanaan kehutanan, dan pengelolaan hutan. Yang terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang ketentuan umum yang berada pada undang-undang ini. Di ketentuan umum ini terdapat pengertian, asas dan tujuan penguasaan hutan. Yang pertama, pengertian. Undang-undang ini terdapat 15 pengertian, tetapi saya cuma cantumkan 5 pengertian di menit ini. Yang pertama, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Ada pengertian hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan alam yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, persekutuan alam lingkungannya. Yang ketiga, ada kawasan hutan, merupakan wilayah tertentu yang ditunjukkan adalah atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Yang keempat, ada hutan negara, dan yang kelima ada hutan hak. Selanjutnya terdapat asas dan tujuan. Undang-undang ini terdapat 6 asas. Yang pertama, asas manfaat dan lestari. Yang kedua, ada kerakyatan. Ketiga, keadilan. Keempat, kebersamaan. Kelima, keterbukaan. Dan yang terakhir, keterpaduan. Terdapat juga tujuan. Yang pertama, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran proporsional. Yang kedua, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kepastian dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi. Yang kelima, menjamin distribusi manfaat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang terakhir pada ketentuan umum ini, penguasaan hutan. Penguasaan hutan tersendiri semua hutan yang di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam diakui oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, status dan fungsi hutan. Untuk status fungsi hutan terdapat dua, merupakan hukum hutan negara dan hutan hak. Hutan negara tersendiri merupakan hutan adat, dan hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah itu sendiri. Untuk fungsi terdapat 3, fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Fungsi konservasi ini mencakup kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman baru. Yang ketiga ada pengurusan hutan. Pengurusan hutan sebagai yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk memakmurkan rakyat, yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyusunan kehutanan, dan yang terakhir pengawasan. Yang selanjutnya perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan yang dimaksud untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan yang meliputi inventarisasi hutan, yang dimana inventarisasi hutan ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi, kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Yang kedua, pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan ini kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Yang ketiga, penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penataan fungsi dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri. Yang keempat, pembentukan wilayah pengolahan hutan. Pembentukan wilayah pengolahan hutan ini dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan unit pengelolaan. Yang terakhir, penyusunan secara kehutanan. Rencana penyusunan secara kehutanan sebagai yang dimaksud disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografi, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan. Yang terakhir, pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan ini meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Tata hutan dilakukan untuk rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Yang kedua, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk pengolahan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat serta berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Yang ketiga, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Rehabilitasi hutan dan lahannya dimaksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Yang terakhir, pelindungan hutan dan konservasi alam.
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam ini bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tetap secara optimal dan lestari. Demikian penjelasan saya tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang kehutanan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.